Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitit thayyibin at-tahirin wa ala ashabihil muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang mulia di mana saja Anda berada. Sebagian besar kita atau orang lain, mungkin juga semua orang ya, itu ingin berubah. Ingin berubah menjadi lebih baik, ingin berubah memiliki kegiatan yang lebih baik, lebih menghasilkan, lebih berdampak sosial, lebih sempurna, lebih cepat, lebih tepat. Saya kira kita semua sepakat ya. Karena kita merasa bahwa bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, kita ini tidak mengalami perubahan. Hidup kita tidak berubah signifikan. Meskipun kita sudah merencanakan melakukan hal-hal yang baik. Hal yang baik kita lakukan setiap hari, setiap minggu. Tapi kemudian kita merasa kok tidak ada yang berubah juga. Padahal Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak akan mengubah nasib satu bangsa, satu kaum kecuali kaum itu sendiri merubah diri mereka sendiri. Di sini ada hukum sosial dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu banyak hukum-hukum sosial. Hukum sosial ini berlaku untuk semua orang, universal. Hukum sosial ini tidak bertabrakan dengan hukum kausalitas. Hukum sosial ini niscaya atau pasti. Hukum sosial ini tidak bertabrakan dengan iradah seseorang, dengan kemauan, dengan tekad, niat, dan cita-cita seseorang. Contoh tadi ayat tadi, bahwa Allah menginginkan, tapi Allah menginginkan juga itu ya bergantung kepada keinginan manusia. Jadi Allah mengapresiasi keinginan manusia. Allah membiarkan, apalagi itu keinginan-keinginan yang baik. Nah, ini adalah salah satu hukum sosial dalam Al-Quran yang memang Allah menawarkan, membukakan peluang kepada individu, kepada setiap orang yang bersemangat untuk memperbaiki dirinya, untuk memperbaiki keluarganya, untuk memperbaiki masyarakatnya, lingkungannya, dalam segala dimensi. Tentu itu bisa kita perhatikan ya. Ada yang mudah, ada yang tidak mudah. Nah, saya membagi dua nih. Jadi program-program perubahan kita ini di tahun baru ini mungkin kita punya rencana, punya cita-cita jangka pendek, jangka panjang, ya jangka menengah. Ya kita harus punya cita-cita. Kita harus punya semangat, keinginan. Kita harus menurut saya membagi dua kegiatan. Kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan.
Misalnya bekerja, belajar, melayani orang tua, mendidik anak-anak, itu kan tidak bisa ditinggalkan. Tugas-tugas penting tidak bisa ditinggalkan, rutinitas setiap hari, setiap minggu. Nah, di sela-sela itu kita ingin mengubah nih, ingin melakukan reformasi diri, reformasi sosial, reformasi di masyarakat. Tergantung kapasitas kita, kesiapan kita, reformasi itu mungkin terjadi cepat atau lambat. Jadi memang harus dimulai. Seandainya misalnya usaha Anda atau penghasilan Anda biasa-biasa saja, maka kita harus mereformasi menjadi penghasilan yang mencukupi, melebihi, ya, sehingga kita bisa berinfak. Itu harus dipikirkan. Atau misalnya kalau studi kita, pembelajaran kita itu biasa-biasa saja, kita belajar satu disiplin, kita ingin mempelajari ilmu-ilmu lain, interdisiplin studies. Kita punya skill misalnya, tapi juga kita ingin mengembangkan skill-skill lain, skill yang memang berkualitas. Nah, itu harus dipikirkan. Kita ingin mengembangkan jaringan yang lebih luas, lebih berkualitas, ya, dengan berbagai jaringan, dengan tokoh masyarakat, dengan pimpinan partai, dengan para pejabat, dengan rakyat kecil, dengan semua. Paling tidak kita harus dekat dengan profesi-profesi ini, karena profesi ini konon katanya yang mengerti permainan dunia. Para profesi ini mengerti gamenya dunia. Jadi kalau ingin menguasai dunia, paling tidak kita belajar kepada orang yang ahli duniawi sekalian. Yang pertama lawyer, pengacara. Yang kedua bankir. Yang ketiga pemimpin partai atau politisi. Kemudian accounting, finansial, agamawan. Nah, ini ya. Dan owner serta pengusaha. Ini kelompok-kelompok profesional yang memang mengerti tentang gamenya dunia, tentang jantungnya dunia. Jadi kita harus juga mengerti ya permainan dunia ini. Makanya siapkan waktu, agenda, emosi Anda untuk bergabung dengan jaringan ini. Nah, memiliki agenda yang bisa mengubah ini perlu effort, perlu usaha, perlu istiqomah. Jadi tadi saya katakan ada kegiatan yang memang harus dilakukan terus. Namun kita ingin mengubah arah ke jalan yang lebih berat atau hard, ya. Karena jalan itu memang menjanjikan menjalin hubungan yang lebih luas, bisnis yang lebih besar, pembelajaran yang lebih multidisiplin, ya. Skill-skill yang multidisiplin, teori dan praktek dan sebagainya itu. Jadi ini program penting yang bisa mengubah diri kita, mengubah kehidupan kita. Maka agendakan mulai dengan langkah yang small step, langkah-langkah yang kecil tapi rutin terus-menerus. Untuk program kedua ini memang membutuhkan semangat yang luar biasa, dan mimpi-mimpi Anda itu harus
besar dan tinggi. Jadi buatlah kegiatan-kegiatan ini dibagi menjadi unit-unit kecil. Jadi mulai minggu pertama atau 2 hari ini dengan unit yang terkecil, atomic habit yang terkecil Anda lakukan. Bisa jadi melakukan hal yang kecil pertama kali itu mungkin diulang-ulang. Karena kita tidak terbiasa dengan hidup baru, dengan gaya baru, dengan kebiasaan baru, dengan sesuatu hal yang baru yang mungkin kita tidak sukai. Dengan bacaan baru, dengan orang baru, itu berat. Membutuhkan napas yang panjang, emosi yang mendalam. Jadi karena itu, kegagalan pertama melakukan kebiasaan-kebiasaan baru itu pasti gagal, jatuh, gagal. Tapi terus bangun lagi, terantuk lagi, jatuh, sakit, bangun lagi. Mungkin bisa berlangsung dalam sebulan kita tidak melakukan apa-apa karena bingung, tidak tahu, tanpa mentor, tanpa tutor, tanpa knowledge, tanpa wawasan. Tapi terus Anda berlanjut di sela-sela kegiatan yang biasa. Jadi Anda alokasikan, mungkin libur Anda hilangkan. Liburan Anda misalnya Sabtu Minggu sudah korbankan demi perubahan baru ini. Karena Anda ingin berubah. Anda ingin mengubah diri Anda, keluarga Anda, masyarakat Anda, negeri Anda. Jadi pada intinya, bukanlah tujuan Anda ingin punya uang banyak, ingin memiliki karir yang cemerlang, tapi pada prosesnya. Ingin punya jaringan yang luas, ingin punya koneksi yang tinggi, ingin punya posisi yang tinggi, tapi pada prosesnya Anda harus mencintai proses. Nanti Anda akan mendapatkan bantuan dengan orang-orang yang memang satu nafas dengan Anda, satu semangat dengan Anda. Ini memang membiasakan kebiasaan baru sehingga menjadi habit baru, itu butuh usaha yang keras. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Janji Allah bahwa siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang bekerja keras di jalan kami, di jalan kebaikan, di jalan yang ma'ruf, maka kami akan memberi petunjuk, memberi bimbingan. Apalagi kalau Anda memang tujuan Anda mulia, aktivitas Anda mulia, niat Anda mulia, disertai dengan kesabaran, ketekunan, keikhlasan, keberserahan diri. Kemudian juga selalu mengevaluasi, selalu membukakan diri dengan nasihat orang lain, mencari guru yang terbaik, mencari teman yang baik, mencari circle yang mulia. Maka bimbingan-bimbingan itu akan terus. Dan pada akhirnya Anda akan bahagia dengan kebiasaan baru, dengan kegiatan baru yang luar biasa yang bisa mengubah, mentransformasi bukan hanya diri Anda, tapi juga keluarga Anda, istri Anda, anak Anda, tetangga Anda, masyarakat Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.